Shalom, selamat kita berjumpa pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan saya mau berbagi tentang firman Tuhan. Saya kira ketika kita memiliki satu kerinduan akan mendatangkan untung bagi kehidupan rohani kita. Di dalam Kejadian pasal 41, di sana ayat 40, di sana dikatakan seperti ini. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada pemerintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Tema kita atau judul renungan kita adalah janji Tuhan digenapi. Saudara-saudara, ketika masih berusia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi dari Tuhan tentang masa depannya melalui mimpi. Visi itu berbicara tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan kedudukan yang tinggi. Kita baca itu di dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 5-11. Yusuf sangat yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi hal itu baginya. Namun visi itu justru membawanya ke masalah dan penderitaan yang seolah-olah tidak kunjung usai. Dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dan kemudian dibawa ke rumah Potifar dengan tangan dan kaki diikat dan dirantai. Nah, saudara-saudara, secara manusia Yusuf terhina, kehilangan reputasi, menanggung malu dan derita. Bertahun-tahun Tuhan benar-benar menguji ketekunan, kesetiaan, dan keteguhan hati imannya. Dan dalam masa-masa yang gelap, ketika tampaknya ia gagal, ketika tampaknya ia gagal total dan hidupnya tak berarti lagi, Yusuf tidak pernah kehilangan visi yang Tuhan beri itu. Yusuf tetap berpegang pada janji firman-Nya dengan sungguh dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu. Saudara-saudara, penderitaan Yusuf begitu banyak. Dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia adalah keluarga-keluarganya, orang yang kenal dengan dia. Barangkali saudara punya posisi seperti Yusuf. Kita sudah setia, kita sudah taat, kita sudah konsisten dengan firman Allah. Tetapi kenapa kadang-kala masalah itu datang? Kalau tidak dari luar, dari diri sendiri, dari orang-orang kita kasihi. Tetapi kita belajar kepada Yusuf. Sekalipun dia menghadapi cobaan, tekanan, hambatan, hinaan, tetapi visinya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan biarkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan terlambat dan selalu tepat waktu. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita, kehidupan Yusuf. Kita baca itu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau selalu melakukan firman Allah. Engkau setia, mungkin sehari-hari ini engkau kekurangan. Tetapi karena dengan kekurangan itu engkau dapat melakukan firman Allah. Engkau bisa berkorban. Itu namanya setia. Dan saudara-saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, apa yang kita tidak pikirkan itu yang Tuhan siapkan bagi dia yang mengasihi.
Mari kita koreksi, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh atau hanya sekedar. Pada saat Yusuf berserah penuh kepada Tuhan dan telah genap waktunya, Tuhan memunculkan bejana pilihannya itu. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Yesaya pasal 48 ayat 3b. Kini Tuhan telah mendapatkan Yusuf sebagai bejananya yang siap dipakai ketika terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir. Artinya 7 tahun masalah, 7 tahun persoalan, kelaparan. Bisa saja bicara tentang kelaparan jasmani, bicara juga tentang kelaparan rohani. Diberi hikmat oleh Tuhan, ya, ketika di tengah-tengah kesulitan, kelaparan, kegersangan, ya, maka Tuhan kasih dia hikmat. Sama halnya dengan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk mengatur Mesir dengan menimbun banyak sekali bahan makanan di waktu musim baik. Sehingga saat kelaparan terjadi di Mesir, tetap berlimpah makanan sehingga bangsa-bangsa lain datang meminta pertolongan. Firaun berkata kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara-saudara, hikmat yang hebat sekali. Ketika dia dalam keadaan susah, ketika dia dia mampu, ya, dia mampu melewati kesusahan itu. Dia punya hikmat. Ketika ada kesempatan-kesempatan yang ada di dalam hidupnya, dia coba menabung. Dia coba, saudara, bukan berarti pelit. Dia coba memperbaiki. Dia mengatur, dia memanage ekonominya. Ya, bukan berarti dia harus pelit dan tidak mau berkorban, tetapi betul-betul dia mengatur. Dan ini adalah hikmat yang Tuhan beri kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dan ketika kesusahan datang, dia tidak kelaparan. Dia tidak kelaparan jasmani, dia tidak kelaparan rohani. Itulah orang yang berhikmat di hadapan Allah, mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan, ya, di dalam ayat 39 kita sudah baca tadi. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadanya, kata Firaun, dia adalah orang yang bijaksana, berakal budi. Kejadian 41, ya, ayat 39. Firaun berkata dia adalah orang berhikmat. Dunia bisa melihat perbedaan orang yang mengasihi Tuhan dan berhikmat kepada Tuhan. Akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara dan diangkat sebagai penguasa di Mesir. Sungguh tidak ada rancangannya yang gagal. Kadangkala saudara-saudara, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi percayalah, kalau engkau mengasihi, engkau tetap memiliki visi dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan biarkan, maka engkau akan melihat berkat Allah tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Kalau hari-hari ini mungkin engkau gagal, mungkin ada roh-roh lain yang membuat kita gagal, angkuh, sombong, merasa diri hidup benar. Tetapi percayalah, mari, janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita selalu digenapi bagi orang yang mengasihi Dia. Saya percaya ketika kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, maka janji Tuhan, berkat Allah ada melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.